Nah, pada saat zaman sekarang, alat untuk menampung darah menstruasi itu udah berbagai macam. Nah, ada juga yang namanya menstrual cup. Nah, menstrual cup yang seperti itu, yang bentuknya seperti cangkir lah. Ukurannya itu dia berbagai macam. Ada yang mulai dari yang lebih kecil sampai yang lebih besar. Menstrual cup ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, dia digadang-gadang sebagai go green. Jadi, para wanita ini nggak perlu nih memakai pembalut terus dibuang. Dalam satu hari bisa ganti sampai 3-4 kali. Sehingga menimbulkan sampah atau limbah yang lebih banyak dibandingkan dengan menstrual cup yang bisa dipakai. Satu menstrual cup bisa berkali-kali, jadi tinggal ditampung darahnya terus tinggal dibuang terus dipakai lagi. Nah, hal yang paling harus diperhatikan adalah kebersihannya, karena kalau tidak bersih itu dapat menyebabkan infeksi yang namanya toxic shock syndrome. Nah, itu tuh bisa menyebabkan seseorang terkena infeksi yang sangat-sangat fatal, yang bisa menyebabkan nyawa seseorang itu menjadi terancam. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik yang tidak berhubungan dengan kehamilan, tapi masih berhubungan dengan tentang kesehatan reproduksi wanita, yaitu mengenai amankah menggunakan menstrual cup pada saat menstruasi. Nah, pengen tahu lebih lanjut? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Cara gampang, tinggal klik tombol yang tulisannya subscribe di bawah sini, dan jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Setiap wanita bisa saja mengalami siklus menstruasi. Menstruasi itu ada yang siklusnya teratur, tiap bulan ada yang juga tidak. Nah, pada saat menstruasi, pada umumnya dari zaman dulu tuh, darah menstruasi ini pasti nanti akan ditampung, nanti akan dibuang. Karena kalau tidak, itu nanti akan mengganggu tuh. Nah, pada saat zaman sekarang, alat untuk menampung darah menstruasi itu udah berbagai macam. Jadi kalau yang dulu kan pakai kain, makin sekarang ada yang pakai pampers, tampon, ada yang pakai pembalut, ada yang pakai panty liner dan sebagainya. Nah, ada juga yang namanya menstrual cup. Nah, menstrual cup yang seperti itu, yang bentuknya seperti cangkir lah. Ukurannya itu dia berbagai macam. Ada yang mulai dari yang lebih kecil sampai yang lebih besar. Bahannya pun itu elastis, bisa pakai latex ataupun bahan lainnya yang elastis. Menstrual cup ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, dia digadang-gadang sebagai go green. Jadi, para wanita ini nggak perlu nih memakai pembalut terus dibuang. Dalam satu hari bisa ganti sampai 3-4 kali. Sehingga menimbulkan sampah atau limbah yang lebih banyak dibandingkan dengan menstrual cup yang bisa dipakai. Satu menstrual cup bisa berkali-kali, jadi tinggal ditampung darahnya terus tinggal dibuang terus dipakai lagi. Yang kedua, bisa saja dia lebih cost efektif. Jadi kalau dijumlah nih dengan pemakaian jumlah pembalut, si menstrual cup yang satu ini bisa jadi lebih murah dibandingkan dengan yang harus membeli pembalut setiap bulannya. Keuntungan lainnya, bisa saja si menstrual cup ini dianggap pemakaiannya lebih simple dibandingkan dengan harus ganti pembalut, terus harus pakai lagi, harus bawa lagi kan. Dan juga daya tampung menstrual cup ini juga bisa relatif lebih banyak dibandingkan dengan pembalut. Tentunya nanti akan disesuaikan lagi dengan ukuran si menstrual cup-nya ya. Nah, itulah beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menggunakan menstrual cup. Nah, kalau misalnya teman-teman lain punya keuntungan sendiri yang dirasakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Selain dari keuntungannya, tentu ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Misalnya, si menstrual cup ini bisa saja pada saat pemakaiannya yang kurang pas, itu bisa saja jadi bocor. Jadi ada beberapa yang mengeluhkan, wah dok, setelah pakai itu kok jadi ada yang bocor ya. Nah, itu bisa saja karena pemakaiannya itu yang kurang tepat. Hal lainnya, ada beberapa yang mengeluhkan, jadi ada yang mengganjal karena tadi tuh ada si ujungnya. Jadi ujungnya itu bisa, kalau terlalu panjang, memang pada saat lagi duduk atau beraktivitas itu bisa saja ada yang terasa mengganjal. Hal selanjutnya, bisa saja ada beberapa orang yang mengalami alergi, tetapi ini kejadiannya sangat kecil ya. Nah, hal yang paling harus diperhatikan adalah kebersihannya, karena kalau tidak bersih itu dapat menyebabkan infeksi yang namanya toxic shock syndrome. Nah, itu tuh bisa menyebabkan seseorang terkena infeksi yang sangat-sangat fatal, yang bisa menyebabkan nyawa seseorang itu menjadi terancam. Tapi jangan khawatir, itu sangat-sangat kecil kemungkinan terjadinya ya.
Apabila menggunakan menstrual cup-nya tetapi faktor kebersihannya tidak dijaga atau tidak dipenuhi, nah itu memang akan banyak dampak negatifnya. Misalnya darah menstruasinya itu kan darah kotor tuh, dia ditampung. Tapi kalau misalnya kita nggak bersih, bisa aja darah menstruasinya itu tuh bisa mengotori area sekitarnya. Atau misalnya kita biarkan lembab berkelamaan, nah itu juga bisa menyebabkan faktor resiko untuk terjadinya radang panggul. Teman-teman yang ingin menggunakan menstrual cup pada saat menstruasi itu diperbolehkan, silakan saja. Tetapi ada juga orang-orang yang memang tidak disarankan untuk memakai menstrual cup, yaitu orang-orang yang belum pernah mempunyai riwayat hubungan seksual. Karena dengan menggunakan menstrual cup ini dapat berpotensi untuk terjadinya robekan di selaput darah. Kan menstrual cup itu pemakaiannya kan harus dimasukkan dari vagina ya. Nah, kalau misalnya yang belum pernah berhubungan, itu sebaiknya tidak disarankan untuk memakai menstrual cup. Hal yang harus diperhatikan pada saat menggunakan menstrual cup yang pertama adalah faktor kebersihannya ya. Jadi apabila sudah dirasakan penuh, sebaiknya langsung diganti. Ya apabila menstruasi hari pertama, hari kedua kan itu lagi banyak-banyaknya. Bisa saja mengganti si menstrual cup itu tiap 4-5 jam, tergantung dari seberapa banyak flow-nya. Jadi dibuang, dibersihkan, lalu dipakai lagi. Jadi bukan diganti dengan yang baru nggak apa-apa. Karena ingat, sebetulnya vagina itu tidak steril, tetapi tetap harus dijaga kebersihannya ya. Lalu juga penting dicari ukuran yang sesuai ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil itu juga nanti fotonya bisa keluar sendiri atau bahkan bocor. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.